Jadi, kan karena di sini kita membicarakan karya, betul. mediumnya, media sama, gagasannya kita memiliki gagasan yang sama kalau mencipta itu kan Ya. berkarya, memvisual, membentuk visual 2-3 dimensi, multidimensi, Ya, kan sama. betul. Maksudnya di sini kenapa mesti ada perupa perempuan? Ya, Ya, betul. Karena pada akhirnya yang berbicara itu karya. iya, Ya, karya pada terlepas akhirnya dari yang membuat karya ini perempuan ataupun laki-laki, ya itu yang dilihat karyanya. ya doesn't matter the person kan. Ya, betul. Sahabat Bentara, kembali lagi bersama saya Idayati. Jadi saya memandu seri podcast Bentara Budaya pada episode kali ini. Kita masih bersama Mbak Nyoman Sani di sini. Jadi pada segmen sebelumnya atau pada episode sebelumnya kita sudah berbicara tentang cerita-cerita Mbak Sani mengikuti kompetisi, kemudian bagaimana juga peluang dan tantangannya begitu. Nah, sekarang kita akan bercerita lagi atau berbincang dengan Mbak Sani untuk kiprahnya sebagai seorang perempuan perupa begitu. Termasuk juga bagaimana Mbak Sani di Bali aktif menggerakkan kolektif perempuan begitu ya lewat Seniwati Galeri dulu, kemudian sekarang juga sudah bertransformasi menjadi Mother Art Space begitu. Tapi sebelum sampai ke sana, saya ingin ke belakang lagi, menarik ke belakang lagi nih ceritanya Mbak Sani. Seperti tadi di awal sempat sudah sebenarnya kita singgung ya, bahwa seri-seri awal ataupun yang menjadi subjek matter dari karya-karyanya Mbak Sani itu kan kebanyakan adalah figur-figur atau sosok-sosok perempuan begitu. Nah, kita ingin kembali lagi bertanya nih Mbak Sani, sebenarnya ketika mengambil pilihan tematik itu begitu atau subjek matter itu apa yang menjadi alasan pertama Mbak Sani gitu, dan kenapa juga kemudian itu cukup panjang kan serinya atau periode itu berkembang begitu. Terima kasih Ida. Jadi pengambilan tema-tema yang sebelumnya itu terutama yang periode fashion, terus kemudian gestur perempuan, itu banyak saya ambil karena impian-impian saya sebelumnya kan saya kepengen banget jadi seorang fashion designer ya dari usia 16 tahun. Kemudian saya memilih di seni rupa murni setelah selesai di SLUA Saraswati 1 waktu itu umum, terus kemudian ke seni kan, jadi agak kelabakan juga. Cuman ya mungkin karena kemauan Ida ya, jadi nah waktu tugas akhir saya mengambil tema fashion karena kembali lagi karena impian saya ingin menjadi seorang fashion designer. Jadi yang ada di kepala saya waktu itu ya menampilkan secara estetika seorang figur perempuan dengan gesturnya,
yang kebanyakan pose dan kemudian dengan gaun-gaun yang apa Panjang. ya panjang, kemudian ada cutting-cuttingnya yang bagus seperti itu ya, secara keseluruhan secara estetika lah, warna, komposisi dan garis dan lain-lain. Itu sih awalnya. Awalnya. Tapi kemudian itu menjadi satu seri yang cukup panjang dalam periode berkarya Mbok Cumansani. Artinya kan pasti kemudian ada pengembangan juga kan dari yang awalnya mungkin hanya ingin menghadirkan estetikanya, fashionnya, tapi kemudian ternyata ada siratan berbeda juga kan dari subjek matter itu. Karena kalau misalnya kita lihat figur-figur perempuannya mungkin indah, tapi tidak semuanya mencerminkan juga keindahan yang secara umum orang pahami sebagai cantik gitu. Benar. Misalnya. Nah, dalam transformasi itu katakanlah ya, apa kemudian yang ingin Mbok Sani hadirkan atau ya cerita seperti apa kemudian yang terangkum di dalam karya-karya itu Mbok Sani yang sudah berkembang selama sekian tahun itu? Mungkin kita semua tahu ya Ida, bahwa kehidupan sosial masyarakat kita di Bali ketika perempuan mengenyam pendidikan misalnya, dia akan menjalankan satu periode dalam masanya dia untuk belajar, mengenyam pengetahuan, kemudian dia akan melakukan pengembangan diri. Pengembangan diri ini tentu tidak hanya untuk dia sendiri kan, untuk sekitarnya dia, tapi ketika dia kemudian menikah, apakah hal itu masih 100% dia jalankan? Tentu tidak, karena dia akan kemudian menikah dengan sosial masyarakat, bukan hanya keluarga kecil, keluarga besar, tapi kemudian dengan sosial masyarakat. Karena di sini kita membicarakan karya, mediumnya, media sama, gagasannya kita memiliki gagasan yang sama. Kalau mencipta itu kan berkarya, memvisual, membentuk visual 2-3 dimensi, multidimensi, kan sama. Betul. Maksudnya di sini kenapa mesti ada perupa perempuan? Ya, betul. Karena pada akhirnya yang berbicara itu karya. Iya, karya pada terlepas akhirnya. dari yang membuat karya ini perempuan ataupun laki-laki, yang dilihat karyanya. Ya, doesn't matter the person kan? Ya, betul. Alami. Seperti itu. Betul. Jadi ketika menemui problematik itu, artinya fenomena sosial yang ada di lapangan, Mbok Sani ingin mengangkatnya, tapi entah secara tidak mudah lah untuk masuk ke sana. Tapi di sisi lain juga ada pertentangan begitu ya, begitu. Karena seperti yang tadi juga kita sempat bahas di awal, bahwa ya ini karya-karya kita ingin menyampaikan satu estetika keindahan begitu. Betul, tapi di sebalik itu justru sebenarnya ada suara-suara perjuangan lah, kalau kita boleh bilang ya Mbok ya. Jadi Mbok Sani ini menghadirkan figur-figur perempuan ini karena sebenarnya ada sesuatu yang ingin disuarakan begitu. Jadi keindahannya pun yang bukan cantik molek yang yang turistik itu enggak kan, enggak. Tidak, tapi adalah kecantikan yang lain begitu ya, yang pesannya itu yang gimana nih Mbak, biar bisa teman-teman juga tahu nih biar ini. Jadi ada beberapa karya saya yang menyuarakan itu ya Ida ya. Mungkin belum sampai kuat banget, dan sempat saya pamerkan juga di gedung Kria di Art Center. Itu ketika kita pameran big yang didominasi juga teman-teman pria, jadi teman laki-laki. Jadi di situ saya menampilkan big size doesn't matter. Jadi perempuan dengan tubuh
besar itu nggak apa-apa, Mm. dan di situ juga mereka sebagai pekerja ini ya, jadi ada apa namanya ya, ada banyak sisi yang saya lihat di situ yang ingin saya ungkap sebenarnya, akan tetapi yang seperti tadi itu ada hal-hal yang tidak mungkin saya lakukan yang melawan Ya, ya nurani. nurani saya gitu. Begitu. Tapi ketika Mbok Sani menuangkan itu ke dalam karya, apakah itu juga sebenarnya bisa menjadi semacam apa ya? eh, Kalau kita bilang rilisnya gitu atau kanalisasinya, apakah itu semacam upaya menyembuhkan juga dalam tanda kutip gitu Mbok, atau bagaimana ketika Mbok melakukan proses itu dalam periode itu gitu, karena kan pasti ada gejolak-gejolak yang berkecamuk juga kan, seperti Mbok cerita tadi, Iya, bertentangan dengan nurani tapi iya. kita ingin memasuki itu juga gitu, bagaimana Mbok? Nah, saya memilihnya dengan jalur lain, Jalur lain. dengan menuliskan di bait-bait puisi. Jadi saya tidak visual, karena visual karya atau ini kan kita lihat setiap hari ya, Ida, kita nikmati setiap hari, kita amati, diskusi setiap hari dengan karya yang kita ciptakan. Nah, ini yang saya tidak ingin bangun seperti itu. Saya tidak ingin ada bangunan di depan saya yang mengandung luka, yang mengandung satu hal yang tidak bisa speak up dari nurani saya sendiri. Kalau saya mau speak up ya saya harus lepas dong. Saya tidak mau ada goresan di situ. Yang memungkinkan saya menuliskan dan lepas adalah di bait-bait puisi. Jadi ada ranah yang berbeda yang bisa saya amati dari perjalanan berkarya saya. Oh, ini tempatnya dia di sini, dan visual ini mesti murni dari apa yang saya rasakan dengan nanti visual yang saya amati, seperti itu. Tapi dari sekian puluh tahun perjalanan Mbok Sani berkarya, apakah Mbok Sani juga pernah mengalami sebagai apa ya, ada perasaan eksklusivitas sebagai perempuan perupa gitu, atau mungkin apa ya, stereotip tertentu begitu sebagai seorang perempuan yang juga menekuni seni rupa begitu Mbak Sani? Tentunya ada ya, Ida. Ketika kita menjadi tutup botol ya, istilah saya. Ketika diposisikan menjadi tutup botol. Oh, Sani diundang karena tidak ada perempuannya, seperti itu. Sani sebagai pelengkap. Atau memposisikan saya untuk memposisikan karya saya sebagai pelengkap, seperti itu. Dan saya rasa itu juga sebuah proses yang tidak perlu saya komentar negatif balik ya, karena itu saya rasa proses itu terus berjalan. Dia akan mencapai titiknya di mana dia dibebaskan dari stereotip ini. Jadi kembali lagi bahwa memang nanti akan ada periodenya sendiri begitu ya, dengan proses yang terjadi di lapangan. Betul. Kemudian juga tentu saja sang seniman membuktikan kehadirannya, eksistensinya, dia akan lepas dengan sendirinya. Terlepas dari figurnya kan. Ya, betul. Ya. Jadi karena di sini kita membicarakan karya. Betul. Mediumnya, media sama, gagasannya, kita memiliki gagasan yang sama. Kalau mencipta itu kan berkarya, memvisual, membentuk visual 2-3 dimensi, multidimensi, kan sama. Betul. Maksudnya di sini kenapa mesti ada perupa perempuan?
Ya, Ya, betul. Karena pada akhirnya yang berbicara itu karya. iya, Ya, karya pada terlepas akhirnya dari yang membuat karya ini perempuan ataupun laki-laki, ya itu yang dilihat karyanya. ya doesn't matter the Ya, person kan. ya, betul, betul. Karena karya nggak punya Ya, gender. betul. Betul ya. Nah, kalau kita lihat juga dinamika apa ya, ekosistem seni rupaan di Bali, Mbok Sani ini termasuk yang salah satu penggeraknya lah, terutama untuk kolektif perempuan di Ya. Bali di saat mungkin belum begitu banyak ya, Ya. kalau bisa kita hitung dari tahun ke tahun begitu. Ya. Mbak Sani pernah aktif menggerakkan Seniwati Galeri. Kemudian akhirnya sekarang bertransformasi menjadi Mother Art gitu. Boleh diceritakan prosesnya atau pengalaman Mbak Sani sewaktu di Seniwati itu bagaimana, Mbak? Mulanya seperti apa? Kemudian apa saja yang sempat dilakukan waktu itu begitu dengan kawan-kawan? Waktu di Seniwati. Seniwati. Ya. Nah, saya rasa sahabat Bentara juga pasti ada ya yang pernah merekam atau bagian dari keluarga, mungkin ibu atau kakaknya yang pernah menjadi anggota Seniwati Galeri yang di foundernya waktu itu Ibu Mary Northmore. Ibu Mary Northmore mengumpulkan seniman-seniman perempuan tahun 91 di Ubud, tepatnya itu di Banjar Taman di Jalan Sriwidari Ubud. Awalnya itu hanya seingat saya hanya 9 orang. Siapa saja, Mbak? Ibu Cho, Ibu Supri, Ibu Rinu, Mbak Diani Yasminasinung, Ibu Raka, siapa lagi Mbak yang dari Lombok ya? Nah, saya lupa yang dari Lombok. Nah, setelah itu ada Ibu Suciarmi dari Kelungkung. Saya rasa Ibu Avandi ada, tapi tidak tetap di situ. Dan Ibu Mary sendiri. Tapi kemudian berangsur-angsur ada yang muda yang masuk. Nah, saya masuknya tahun 94. Ada Murni juga di situ, almarhum ya. Jadi banyak hal yang dilakukan oleh Ibu Mary. Selain kita berpameran secara kolektif di Bali, kita pernah di Bentara Budaya dulu, Jakarta, di Singapura pernah, sampai akhirnya di Köln, Jerman, itu pernah. Jadi banyak sekali pameran-pameran bersama yang sudah dilakukan oleh Ibu Mary untuk kita. Saya ditunjuk oleh Ibu Mary untuk menggantikan beliau itu kan tahun 2011, 2012 sampai 2013. Dan kami pindah dari Ubud ke Batu Bulan. Anggotanya ini menyusut, cuman kita mengadakan pameran waktu itu di Santrian yang dibuka oleh Ibu Jelantik almarhum. Bu Bulan Trisna. Ya, Bu Bulan Trisna. Kemudian ada lagi rolling di Ubud. Dan waktu itu kita mestinya pameran di Museum Puri Lukisan. Akan tetapi ya kondisi yang kurang menguntungkan, jadi akhirnya kita bubarkan karena tidak proaktif ya. Jadi kita bubarkan, maka saya berinisiatif untuk mereformasi menjadi Mother Art Space. Mother Art Space tahun berapa itu mulainya, Mbak? 2014, Ida. Jadi langsung ya setelah 2013 itu 2014. Saya jeda setahun. Kemudian kalau dengan Mother Art Space ini program yang diinisiasi atau visinya seperti apa, Mbak, dengan kawan-kawan itu? Jadi Mother Art Space lebih terbuka ya, Ida ya, dengan hubungan timbal balik. Kita bergerak di seniman-seniman yang
katakanlah multimedia ya, multi bidang gitu, ada tari, kemudian tari ini juga pecah tradisional, kontemporer, kemudian ada fotografi juga, ada, ya seni rupa juga ada, tapi patung juga kita angkat, seperti itu. Jadi semua hal kita, kepengennya naungi, maunya kita naungi semua, tapi kan kita terbatas. Jadi, akhirnya Mother Art Space membuat, 3 cabang pergerakan, yakni, Woman, Project, kemudian yang sudah berjalan Woman Project 1 dan 2 itu penulisnya Dewa Purwita. Jadi kita secara intensif, dengan Dewa Purwita sebagai, pengantar narasinya. Kemudian ada kolektif, artis. Jadi kita sempat bekerja sama dengan seniman-seniman dari Sweden. Waktu itu juga ada dari kita di sini dari Bali, dan satu hal lagi itu, cabang, literasinya. Tapi ini masih baru, Ida, masih sangat baru. Berarti kalau untuk yang literasi itu nanti akan difokuskan ke mana, Mbak Sani? Secara saat ini mungkin masih random ya, Ida, tentang pengamatan, pada metamorfosis, kupu-kupu misalnya, terus kemudian apa hubungannya dengan tubuh, manusia, karena kan kita juga bermetafor ya, kita berubah, cuman nggak menjadi, secara visual nggak seperti kupu-kupu, tapi, apakah itu dari sisi fisik atau, filosofisnya atau apa gitu, nanti kita akan bergerak di Bergerak di situ. sana. Berarti sebenarnya yang literasi ini, kalau bisa kita bilang ini semacam laboratoriumnya lah gitu, Ya, nanti untuk benar. edukasi dan mungkin juga transfer of knowledge Ya, gitu ya Mbak ya. betul. Jadi melalui pengamatan tadi melakukan berbagai eksperimen guna memperoleh penemuan, Ya. kemudian nanti juga dikembangkan sebagai kreativitas Betul, begitu. ya. Jadi memang Mother Art Space ini menaungi banyak hal gitu kan. Ingin lintas bidang juga kan seperti Ya, itu. ya. Nah, artinya pertama ada yang Mother Art, Woman Project. Woman Project. Jadi dari Woman Project itu berupa pameran. Ya, Ya, itu Mbak. berupa Jadi, pameran. Woman Project ini selalu 2, sepasang. Jadi ada 2 nama perempuan biasanya, tapi yang menarasikan itu unsur laki. Jadi saya ingin menikahkan yin yang ini bagaimana visual secara fisik bisa dinarasikan oleh laki-laki, unsur maskulinnya. Maskulin. Tapi apakah ada alasan khusus mengapa memilih perempuannya 2? Kan bisa 3 atau berlima gitu yang ganjil-ganjil. Ini kenapa harus genap? Ya mungkin angka ya, Angka. Ida ya. Saya meyakini angka. Oh, berarti Ya. angka 2 bagus. Ya. Kemudian nanti yang ini yang menarasikan dari sisi Ya, maskulinnya jadi ada yang melengkapi lagi maskulinnya. betul. Jadi selalu seperti itu. Dan selalu seperti itu. Dan sementara sejauh ini yang menulis selalu Beli Dewa Purwita gitu ya. Jadi ibaratnya juga membaca dari awal dan mengikuti perjalanannya begitu. Iya, karena kan Mother Art Space tidak jauh-jauh dari Dewa sendiri ya. Waktu pertama kali proyek kita di Mother Art Space itu juga bersama Dewa. Jadi ada Citra di situ, ada Widya, Pangestu, siapa lagi, Penny. Itu ada 8 atau 9 orang. Ya, yang bekerja di Mother Art Space itu selama 3 bulan.
seperti artis residence, kemudian um, endingnya itu mereka pameran di situ. Pameran. Ada Oh. tiar juga ada. Oh ya, Ya, tiar kini. tiar. Ya, berarti jadi mereka berkumpul lah begitu ya, Ya, saling sharing diskusi, benar. kemudian nanti bikin pameran bersama. Hmm, Nah, untuk kolektif, jadi kolektif juga ada di ya. Mother Art Space ya Mbak. Tapi di luar itu kan sekarang di Bali muncul juga kan Mhm. kolektif-kolektif yang perempuan khususnya diinisiasi oleh seniman yang muda-muda, mungkin seperti ada Futu Wonder, Ya, ada Citra di sana, kemudian Mbak Ruth, kemudian satu lagi Putu. ya Putu Sri Diniari begitu. Mungkin ada juga kelompok perupa perempuan Bali Ya. begitu. Nah, Mbak Sani sendiri melihat fenomena atau kehadiran kolektif perempuan gitu di Bali seperti apa, Mbak? Mungkin seperti apa juga peluang atau tantangan yang dihadapi selama ini oleh kolektif-kolektif yang bertumbuh ini begitu. Kalau peluangnya sebenarnya kan bisa banyak ya, Mm-mm. Ida, karena terbentuknya peluang karena kita mau kan, Mm-mm. mau dan bisa membaca kesempatan. Kalau kalau untuk tantangannya ya tantangannya kadang-kadang kan kembali ke diri pelakunya sendiri. Seperti yang tadi saya sampaikan, menjadi seorang pekerja kreatif itu tidak bisa baru ketika ada pameran saja berkarya, nggak bisa seperti itu. Bisa saja, ini satu pilihan saja ya bagi mungkin sahabat Bentara yang memilih untuk bekerja di seni rupa atau di seni lukis sendiri. Jadi kita bisa saja bekerja secara intens untuk menuliskan gagasan atau ide kita ke dalam agenda tanpa harus memvisualkan. Tahapan visual mungkin ketika kita akan ada proyek misalnya, kita baru merilisnya, kita baru merangkainya menjadi satu kesatuan karya. Jadi letakkan saja dulu ide gagasan itu di agenda, tuliskan sketsa apa saja secara global dan rangkaian apa yang akan dilakukan nanti itu secara detail bisa dituliskan di sana. Pengamatan apapun bisa dituliskan di sana. Jadi ada semacam bank ide bank ya, apa namanya? Bang, Eh, ide. Iya, semacam kita memiliki bank yang muatannya adalah ide serta gagasan kita Ya. di agenda ini. Artinya sebuah kolektif itu tidak mesti based on project. Artinya dia berkumpul hanya untuk project tertentu gitu. Iya, Artinya benar. tanpa ada project misalnya atau visi pameran pun ini bisa terus ada Iya, berlanjut berlanjut. sebenarnya. Artinya melakukan diskusi-diskusi karena dari situ juga bisa apa ya menjadi semacam pergerakan juga kan artinya Betul Mbak dia. untuk seniman-seniman ataupun perupa-perupa muda yang ingin menemukan ruang untuk kreativitasnya, Betul untuk itu. menempa diri, untuk bertemu juga jejaring-jejaring kan Iya, seperti itu Mbak. iya, Tapi memang tantangannya adalah banyak kolektif yang juga tidak bisa berlangsung panjang kan begitu ya. Jadi mungkin berapa tahun begitu uh, ya putus misalnya iya, atau mati suri iya, katakanlah betul. begitu. Mungkin bisa ketika ada penggeraknya muncul lagi kan Iya, kira-kira iya, seperti itu. Tapi sebenarnya potensi di Bali sangat luar biasa ya. iya. Banyak sekali potensi-potensi yang bisa Mm-mm. kita um, apa ya, bisa kita gali ya. Mm-mm. Nah, misalnya tadi Ida mengatakan PPB sendiri kan bergerak 3 kali, Mm-mm. kemudian ya tidak aktif lagi karena jeda COVID dan lain-lain, sampai sekarang belum kedengaran lagi. Kemudian yang Mother Art Space yang bangun ini juga kan
bergerak baru 2 tahun, kemudian vakum karena kondisi yang ya semacam belum ada kesempatan untuk menggerakkan lagi. Tapi kan tetap ide serta gagasan ada di agenda yang Dan- sewaktu-waktu itu bisa booming atau bagaimana, karena support system. Kita membutuhkan support system. Tidak bisa digerakkan 1-2 orang. Jadi ada seperti yang kita bicarakan, kolektif ini kan dari beragam bidang ya, yang bisa masuk, kemudian bisa aja dalam satu pergerakan proyek, kemudian setelah proyek selesai ini bubar, tidak apa-apa. Jadi ada fondasi kecil yang kita bangun yang nantinya akan saling menguatkan. Betul, karena yang namanya ide dan gagasan itu kan dia terus bertumbuh. Betul, begitu ya, iya. dan kemudian visi satu dengan visi yang lainnya ketika memang dia sudah ketemu ya, seperti medan magnet itu kan pasti Betul. akan ngumpul pada Iya. akhirnya begitu, mereka yang punya visi sama, semangat sama untuk melakukan gerakan ataupun berbagi cita-cita bersama, kan seperti itu ya Mbak Sani ya. Mungkin terakhir Mbak Sani untuk di segmen ini gitu, bagaimana Mbak Sani melihat potensi seniman-seniman muda khususnya yang perempuan-perempuan ini yang hadir di Bali? Adakah seniman-seniman atau perupa-perupa muda yang berpotensi cemerlang di masa depan begitu, dan ya sebenarnya sekarang banyak kan Ya, hadir, banyak. sedang bertumbuh ini, gimana Mbak? Jadi saya bukan peramal ya, Ida. Jelas. Saya bukan peramal, tapi saya mengamati. Ya. Saya mengamati ada Vena, ada Venawati, terus kemudian ada Durga di situ ya. Iya, Mungkin betul. Durga lagi nonton sekarang. Jadi banyak yang saya lihat ada potensi di situ ya. Dan selain di seni lukis murninya kan juga ada yang bergerak di fashion itu kan banyak juga ya, Ida. Jadi ini ada kolaborasi, mereka sering berkolaborasi, anak-anak di kafe desain juga melakukan ini yang paling penting, mereka bisa berkolaborasi, menyatukan ide-ide gagasan mereka, terus mewujudkan karya dalam satu event. Itu kan sangat tidak menutup kemungkinan. Betul, gitu. ada banyak kemungkinan. Betul. Ya, sahabat Bentara, kita akan mengobrol lagi lebih lanjut dengan Mbak Sani, terutama soal kolaborasi tadi. Jadi kita akan lanjutkan obrolannya di segmen berikutnya. Jadi tetap ikuti podcast Bentara Budaya di YouTube Bentara Budaya, dan juga nanti bisa didengarkan di Spotify. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Aku rindu. Aku rindu tanpa sebab, tanpa alamat, seperti awan di langit terbawa angin, melayang-layang. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel Bentara Budaya, serta nyalakan lonceng notifikasinya ya.